Seorang wanita di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Pelaku kesal lantaran 3 tahun hidup serumah namun tidak kunjung dinikahi oleh korban. 3 tahun di PHP-in kekasihnya membuat seorang wanita di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kehabisan kesabaran hingga gelap mata. Ia membunuh kekasihnya sendiri karena kesal tak kunjung dinikahi. Padahal, ia dan kekasihnya itu sudah tinggal satu rumah selama 3 tahun. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Korban merupakan pegawai honorer Pemkab Nunukan berusia 44 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di rumahnya akibat menderita 2 luka tikaman senjata tajam pada bagian leher dan dada. Penganiayaan tersebut karena pelaku merasa kecewa terhadap korban di mana sudah kurang lebih 3 tahun hidup bersama namun belum dinikahi, dan pelaku juga sudah malu dengan tetangga sekitar rumah pelaku dan teman-temannya karena dari keterangan tetangga juga mengetahui bahwa mereka sudah nikah siri, nyatanya belum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Fuad Iqbal, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, pemirsa kita telah terhubung dengan Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmantia. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang, Mas. Terima kasih Pak Taufik sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bagaimana Pak Taufik pelaku merencanakan pembunuhan ini dari yang sudah Anda kumpulkan informasinya? Baik, jadi berkaitan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh personel Reskrim dan Polsek Nunukan, kita dapatkan saat ini tidak ada perencanaan awalnya, hanya respon yang mendadak dilakukan oleh pelaku karena pertengkaran yang pagi tersebut jam 3 itu akhirnya tersulut emosi, timbul hasrat untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak ada perencanaan sebelumnya. Ya. Oke, tidak ada perencanaan sebelumnya, tetapi pertengkaran serupa apakah berdasarkan informasi ini cukup sering terjadi atau baru kali itu saja? Ya, jadi sering memang karena ditanyakan, jadi tidak ada kejelasan itu. Terakhirnya puncaknya pas subuh itu jam 3 itu dia bertengkar, akhirnya terjadi keributan, terus turun emosi, akhirnya perempuan ini ke dapur ambil pisau itu. Makanya tidak ada perencanaan sebelumnya. Oke, selain pelaku dan korban, Pak Taufik, siapa lagi yang tinggal di rumah? Yang tinggal satu rumah, satu atap itu, apakah ada anak-anak pelaku juga ada di rumah yang sama atau seperti apa? Ya, ada 3 orang anaknya, ada yang berumur 12 tahun, 9 tahun, dan juga ada yang 6 tahun itu yang tinggal. Jadi ada 4 orang tinggal di rumah tersebut. Pada saat kejadian, anak-anak korban atau pelaku juga melihat kejadian ini atau seperti apa? Setelah kejadian itulah baru pelaku ini panik seolah-olah ada yang masuk rumah. Jadi dia berteriak-teriak minta tolong, akhirnya anaknya bangun. Oh, jadi anaknya memang ada di rumah tetapi tidak menyaksikan kejadian pertengkaran hingga berujung pada tindak kekerasan dan kematian korban begitu ya. Bagaimana kasus ini terungkap kalau begitu Pak Taufik? Tadi Anda menyampaikan bahwa pelaku seakan-akan berpura bahwa ada orang lain yang masuk rumah, kemudian seakan-akan merekayasa bahwa kekasihnya dibunuh oleh orang lain. Bagaimana polisi kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa kekasih korban justru merupakan pelakunya? Baik, jadi dari hasil penyelidikan kita kan dia menyalahkan ada salah satu orang lah yang katanya alasan dia bahwa orang ini mau memperkosa pelaku. Nah, alasan dia kan awalnya gitu. Jadi dia sampaikan begitu, akhirnya suaminya lah yang ribut dengan pelaku. Nah, makanya dia mengatakan tersebut. Ternyata hasil kita pemeriksaan terhadap orang yang dia sampaikan nama orang tersebut, kita lakukan pemeriksaan, tidak ada hal tersebut. Jadi kita ada pembohongan lah di situ terhadap dari pelaku, dan kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dan penyesuaian dengan alat-alat bukti yang ada, kita simpulkan lah terhadap si pelaku ini simpanannya ini. Nah, dan terakhir kemudian dia pun mengakui bahwa memang melakukan hal tersebut.
Oke, yang juga tidak kalah menjadi pertanyaan di luar sana adalah ketika mereka tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan begitu, apakah tetangga atau secara sosial di sekitar tidak mengetahui bahwa mereka tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan atau seperti apa? Enggak. Tinggal tetangga tahu bahwa mereka tidak nikah, hanya pacaran ya udah 3 tahun. Oh, jadi tetangga-tetangga sekitar tahu memang mereka hidup sudah 3 tahun tanpa ikatan pernikahan gitu. Jadi Oke. istilahnya seolah-olah masyarakat menyetujui gitu loh. Oke, seakan-akan masyarakat sekitar juga menyetujui, sudah tahu bahkan tetapi tidak pernah menjadi masalah bagi warga sekitar begitu ya, meskipun mereka tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan. Kami dengar Pak Taufik ada korban pelaku juga memiliki 6 orang anak, apakah itu betul demikian? Total? Sama 3 anak, ini Halo? Iya, Mas. Oke, Putus-putus. bagaimana kemudian ketika orang tuanya terancam penjara begitu, ayah mungkin sosoknya satu meninggal, satu masuk penjara, nasib anak-anaknya akan seperti apa ke depannya? Apakah sudah tertangani? Ya, baik. Baik. Jadi itu tidak semua anak dari anak yang perempuan ini, tapi kan ada anak dengan istri yang lain. Makanya istrinya yang lain kan ada istri si yang almarhum dan juga ada keluarganya, kita sudah komunikasikan semua dan keluarga-keluarga dari pelaku dan juga korban yang siap merawat dan membesarkan anak-anak daripada korban ini sendiri. Baik, terakhir yang juga tidak kalah menjadi pertanyaan di luar sana adalah apakah pelaku ini merupakan tersangka tunggal atau jangan-jangan ada keterlibatan orang lain yang membantu pelaku dalam melancarkan aksinya ini? Baik, sampai saat ini hasil penyelidikan kita yang sudah kita persesuaian antara saksi, alat bukti yang lain, baru 1 tersangka yang kita tetapkan dan itu sampai saat ini memang hasilnya baru 1 tersangka, tidak ada bantuan dari orang lain. Baik, Pak Taufik terima kasih sudah berkenan update informasi terkait kasus ini bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas.